Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di video kali ini menjelaskan tentang kisah-kisah sejarah peminatan ya untuk semester ganjil. Nah, pertama kita membahas tentang Perang Dunia Pertama. Ada sebab umum dan sebab khusus. Nah, sebab khususnya itu udah jelas ya di pojok kiri atas tuh. Terbunuhnya putra mahkota Austria Franz Ferdinand oleh Gavrilo Princip. Yang sebab umumnya itu ada pertentangan antara Prancis dan Jerman, perlombaan industri senjata, pertentangan di bidang industri, pertentangan politik aliansi, dan juga persekutuan-persekutuan yang tadi dalam bentuk politik aliansi. Dan ada akibat-akibatnya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lainnya. Negara yang terlibat ada beberapa, dalam hal ini bagi dua kelompok ya. Ada Triple Alliance dan Triple Entente. Triple Alliance itu ada Jerman, Italia, Austria. Triple Entente itu ada Inggris, Prancis, Rusia. Nah, yang menarik nanti Italia itu nanti nggak gabung lagi ke bloknya Jerman dan Austria. Nah, ini tadi ya. Perang Dunia didukung oleh persaingan teknologi persenjataan. Aliansi dilakukan antara Jerman dengan Austria dalam melawan Serbia. Jadi aliansi pertahanan itu unik lah gitu. Jadi ada Jerman, Austria, Hungaria tadi itu Triple Alliance gitu. Nah, di sana di Eropa itu ada pengaruh melemahnya kekuasaan Turki Ottoman ya, di mana Austria-Hungaria itu memanfaatkan momentum tersebut untuk menguasai. Jadi ada praktik imperialisme di wilayah-wilayah Balkan atau wilayah-wilayah Serbia dan Bosnia gitu. Dan Panslavisme berkembang di wilayah Serbia Bosnia tadi gitu. Jadi benar-benar complicated lah secara politik gitu. Nah ini ya. Awal perang Hitler bergabung dengan Triple Alliance, tapi di tengah perang Hitler bergabung dengan Triple Entente karena aliansi rahasia dengan Prancis. Jadi Italia ada deal-deal dengan Prancis lah, sehingga tidak membantu Jerman dan Austria dan Hungaria. Gitu. Ini akibat Perang Dunia Pertama ya, bidang politik dan timbul paham-paham politik baru ya. Oke. Nah, di antaranya itu adalah lahirnya LBB, Liga Bangsa-Bangsa yang diprakarsai oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat. Gitu, dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dunia. Tadi pemicu perang tadi ada tokoh yang terbunuh itu adalah Pangeran Franz Ferdinand ya. Nah, di awal Perang Dunia Pertama tuh pesawat tempur ya ada perkembangan teknologi digunakan sebagai pesawat pengintai yang awal itu buat mengintai tapi dapat diubah dengan dipersenjatai dan juga bertempur, bisa bawa bom dan segala misi-misi taktis lainnya lah. Dan yang kedua ada pengembangan tank. Jadi tank itu di Perang Dunia Pertama itu ada perang parit, ya itu perang yang benar rumit banget. Mereka harus gali parit, bikin garis pertahanan, mereka harus hidup perang di situ juga gitu, dan itu berbulan-bulan. Dengan tank itu bisa ngelewatin parit, ya bisa lewatin halang rintang dan anti tembak juga gitu. Nah, ini di LBB sendiri ada kegagalannya ya, bahwa LBB tidak punya kemampuan untuk mencegah agresi dari negara-negara anggota dan nggak semua negara itu mau jadi anggotanya. Kegagalan LBB ini nanti yang akhirnya memicu Perang Dunia Kedua nanti. Ya, nanti PBB tadi lahirnya PBB tadi dimulai dari penandatanganan Piagam Atlantik atau Atlantic Charter ya di 14 Agustus 1941 gitu. Nah ini untuk Perang Dunia Kedua itu kita fokus salah satu di Perang Pasifik ya, di mana Jepang itu ketika berhasil menghancurkan pasukan Amerika di Pearl Harbor Hawaii, Amerika dalam hitungan sekitar beberapa bulan itu berhasil membalas kekalahan tersebut dengan ada pertempuran di Midway ya, pertempuran di Pasifik tadi, yang dari situ tuh nanti membawa rentetan kekalahan pada pasukan Jepang seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian karena Jepang yang masih belum menyerah tadi pun dikalahkan, dibuat bertekuk lutut dengan pengeboman dua kota industrinya, dua kota besarnya itu ada Hiroshima tanggal 6 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 ya. Nah, setelah Perang Dunia berakhir itu ada perjanjian-perjanjian, di antara ada konferensi Potsdam. Jadi di antara Potsdam ya untuk Jerman ya,
bahwa Jerman nanti dibagi menjadi beberapa wilayah yang dikuasai. Nah ini, ini Jerman demilitarisasi, dibagi jadi Jerman Timur dan Jerman Barat. Nah, masuk ke Perang Dingin tadi, oh ya, di Balkan tadi sebelum di Perang Dunia Pertama itu adalah merebaknya ide pan-Slavisme ya, bahwa mereka tuh orang-orang Serbia tadi itu pengen merdeka lepas dari pengaruh Turki Ottoman maupun pengaruh dari Austria Hungaria gitu. Nah, jadi ketika terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand tadi, eh, Kekaisaran Austria Hungaria itu menyatakan perang terbuka terhadap Serbia yang nanti pada akhirnya memicu pernyataan perang dan perang lain-lainnya gitu yang nanti merebak kemana-mana. Nah, setelah Perang Dunia Kedua tadi, ya itu ada namanya Perang Dingin istilahnya. Perang Dingin tadi ini terbagi dua, ada blok Barat dan blok Timur, masing-masing dengan ideologinya. Amerika dengan kapitalisme liberalis, blok Timur itu Uni Soviet dengan uh, komunismenya. Nah ini faktor-faktornya ya, penyebab perang dingin sama-sama yang menguasai dunia dan punya pengaruh seperti itu. Nah di antara nanti perang dingin tadi itu ada perlombaan, misalnya perlombaan space race ya, ini dia ya, dari Soviet yang meluncurkan satelit pertama, Amerika membahas dan seterusnya. Kita bisa lihat di timeline yang atas dari 1957 sampai 1975 sampai 80-an lah, seperti itu. Awalnya kedua negara saling bersaing, nanti pada akhirnya 1975 itu keduanya sepakat untuk bikin kolaborasi ya gitu, karena penting gitu untuk ruang angkasa dan ilmu pengetahuan gitu. Dan Indonesia juga punya salah seorang astronot perempuan pertama, yaitu ya, Ibu Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Ya meskipun misi beliau batal ya karena kendala teknis, tapi publik mengenali sebagai astronot perempuan pertama dari Indonesia, Ibu Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Nah ini yang paling bawah itu hewan-hewan yang dikirim ya pada saat space race tadi. Nah, perang dingin tadi nanti berakhir ketika Michael Gorbachev itu yang membawa ide glasnost dan perestroika, keterbukaan dan restrukturisasi ekonomi gitu. Jadi ketika ekonomi Uni Soviet mulai runtuh, mulai bangkrut ya karena penguatan akibat perang dingin, Gorbachev itu yang bisa dibilang dekat dengan Presiden Amerika itu menyerukan gitu program-program perbaikan tadi, niat awal untuk memperbaiki Uni Soviet tapi justru malah menjadi pintu gerbang hancurnya Uni Soviet sendiri gitu dan menjadikan akhir dari perang dingin. Nah, nanti Indonesia punya dampak peran aktif ya di masa perang dingin tadi, ada KA dan GNB. Nah, KA ini di tahun 1955 itu konferensi Bandung di tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Ini pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo di masa demokrasi liberal ya. Ada Ali Sastroamidjojo Indonesia, Jawaharlal Nehru India, UNU Burma, Muhammad Ali Bogra Pakistan, Sirjon Kotelawala Sri Lanka. Jadi ini KA. Kemudian nanti masuk ke forum GNB. Ya, ada Jawaharlal Nehru India presidennya, kawannya Nkrumah Ghana, Gamal Abdel Nasser Mesir, Presiden Soekarno, dan Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Jadi kita menjadi salah satu pelopor pendirinya GNB, gerakan non-blok dari KA tadi muncul GNB. Nah, di sini nanti Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan dialog selatan-selatan negara-negara berkembang yang baru merdeka. Seperti itu. Nah, di sini kita juga ikut dalam menyelesaikan konflik regional seperti Kamboja, gerakan separatisme Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Nah, ASEAN juga ya ada Perdana Menteri Francisco Ramos Filipina, ada Malik Indonesia, Tanat Khoman Thailand, Tun Abdul Razak Malaysia, dan Raja Ratnam Singapura. Nah, ASEAN tadi singkatan Association of Southeast Asian Nation ya di tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, ASEAN dibentuk karena kesamaan geografis dan sejarah. Hampir semua negara-negara di Asia Tenggara itu pernah mengalami praktek kolonialisme dan imperialisme, termasuk Indonesia. Ya, Jakarta jadi dipilih sebagai
kantor sekretariat karena letaknya strategis baik secara politik, geografis, dan juga dekat ke negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya. Nah, ketika Asia Tenggara untuk menerima perekrutan anggota seperti Timor Leste yang ke-11, itu dilihat juga kondisi politik, sosial, ekonominya juga gitu. Ya. Jadi meskipun sama-sama wilayah di Asia Tenggara, tapi tetaplah dilihat juga. Gitu. Nah, ASEAN juga dibentuk tujuannya adalah bisa dikatakan memperciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sekaligus mempererat kerjasama di berbagai bidang. Gitu. Awal itu menciptakan perdamaian karena pada masa itu sedang perang dingin konteksnya. Ya. Nah, untuk kawasan utara selatan yaitu utara terdiri dari Eropa Barat, Amerika, Kanada. Di selatan itu adalah negara-negara wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin, negara-negara yang bisa dibilang berkembang lah. Seperti itu. Ya, itu kita bisa tabel-tabel ciri-ciri kawasan utara dan selatan di slide yang sudah saya kirim ya. Nah, Indonesia masuk BRICS ya. Nah, kalian bisa lihat ini isu yang kekinian lah gitu. Kita meskipun masuk BRICS itu kita Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa kita sebelumnya dikenal dengan politik bebas aktif, artinya tidak memihak blok manapun selama perang dingin juga, ya tidak ikut blok barat atau blok timur gitu. Jadi kita tuh bebas aktif tuh bebas bergaul dengan negara manapun gitu. Karena selama kita punya kepentingan untuk kesejahteraan negara kita gitu. Jadi strategi kita ketika ikut BRICS ya atau ASEAN itu kita menjaga keseimbangan dengan memanfaatkan peluang ekonomi dari BRICS sambil tetap aktif menjadi mediator dalam forum GNB. Jadi kita ikut BRICS juga, gerakan non-blok juga, ya kita banyak forum-forum dunia kita ikuti. Ini globalisasi ya. Nah, untuk sekarang misalnya kita ada AI ya, tantangan terbaru gitu, bagaimana untuk era teknologi sekarang diselaraskan dengan misalnya KA tadi ya, tantangan global, ekonomi digital, perubahan iklim, ketimpangan pembangunan gitu. Nah, ada strateginya gitu supaya sesuai bagaimana membangun kerjasama teknologi, perdagangan, ketahanan pangan dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara Afrika juga. Gitu. Nah, tujuannya tadi kenapa kita mengadopsi teknologi adalah untuk penguatan teknologi, keamanan digital, dan transfer inovasi. Karena globalisasi itu tidak bisa dipungkiri. Semua negara itu ikut, termasuk Indonesia. Ya, ini Indonesia, Oki, dan Palestina. Nanti kalian bisa lihat timeline-nya langsung. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Semoga bermanfaat. Kalian bisa baca-baca lagi slide-nya. Ya. Oh iya, satu lagi. Negara kita itu untuk masalah globalisasi, kita punya satelit Palapa. Nah, langkah strategis kita ya itu tadi, kita di globalisasi tadi kita harus kolaborasi dengan lembaga riset internasional untuk tujuan jangka panjang. Gitu. Jadi intinya ketika berkaitan dengan globalisasi atau hal baru teknologi, kita manfaatkan kolaborasi dan kerjasama. Gitu. Ya, itu terakhir dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga akan berhasil ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.